Salam kerahiman. Hari ini kita ketemu lagi 5 September. Kita akan baca dari diary nomor 462-493 bicara tentang kehendak Allah dan 497 tentang pengakuan dosa. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 462. Kini aku memahami dengan baik bahwa yang paling erat menyatukan jiwa kita dengan Allah adalah penyangkalan diri. Artinya, memadukan kehendak kita dengan kehendak Allah. Inilah yang membuat jiwa sungguh bebas. Inilah yang mampu menciptakan permenungan roh yang mendalam, dan ini pula lah yang membuat semua beban hidup menjadi ringan dan kematian menjadi manis. 493. Sesudah komuni kudus, sekali lagi jiwaku dilimpahi kasih Allah. Aku bersukacita dalam keagungannya. Di sini aku melihat dengan jelas kehendaknya yang harus kulaksanakan dan sekaligus kelemahan serta kepapaanku sendiri. Aku melihat betapa aku tidak dapat melakukan suatu pun tanpa pertolongannya. Lanjut 497. Oh kebenaran abadi, Sang Sabda yang menjelma, yang dengan paling setia memenuhi kehendak Bapamu, hari ini aku menjadi seorang martir ilham-ilhammu. Aku tidak dapat melaksanakannya karena aku sendiri tidak memiliki kehendak sendiri, meskipun secara batin aku memahami kehendakmu dengan jelas. Dalam segala sesuatu, aku tunduk kepada kehendak para superior dan Bapa pengakuanku. Aku akan mengikuti kehendakmu sejauh kehendakmu mengizinkan aku melakukannya lewat wakilmu. Ya Yesus, apa boleh buat? Aku memberikan prioritas kepada suara gereja di atas suara yang kau sampaikan kepadaku. Aku memahami dengan baik bahwa yang paling erat menyatukan jiwa kita dengan Allah adalah penyangkalan diri. Jadi Suster Faustina memberikan satu masukan buat kita semua. Dikatakan bahwa paling erat menyatukan jiwa kita dengan Allah adalah melalui penyangkalan diri. Artinya kita udah gak punya kehendak bebas, bukan. Artinya kita sudah memberikan kehendak bebas kita kepada Allah. Memadukan kehendak kita dengan kehendak Bapa. Jadi Allah dalam hal ini, Allah yang berinisiatif. Kita yang sifatnya adalah terserah Tuhan. Terserah kehendak Tuhan, ya. Penyangkalan diri. Dengan kita melakukan penyangkalan diri, satu, jiwa kita menjadi bebas. Yang kedua, mampu menciptakan permenungan roh yang mendalam. Ketiga, membuat semua beban hidup menjadi ringan. Saya ada lihat satu cerita ya. Cerita seseorang bercerita, dia harus jualan. Dia harus jualan. Suaminya pergi, nggak jelas, nggak pulang. Udah 2 minggu, 3 minggu nggak pulang ke rumah. Dia juga nggak tahu suaminya kemana atau akan pulang atau enggak. Sementara dia juga nggak ada uang di rumah. Dia perlu hidup. Ya, dia juga perlu bayar kontrak, dia perlu makan buat anak-anaknya juga. Jadi akhirnya dia berjualan.
Dia berjualan, tapi dia sendiri berpikir, kok hidup saya susah seperti ini? Kalau dia pulang ke rumah mamahnya, hidup dia pasti lebih enak, lebih terjamin. Mamahnya cukup punya uang. Dia bisa bawa anaknya 3 orang, pulang ke rumahnya hidup dengan lebih tenang. Tapi dia pikir lagi kalau dia pulang ke rumahnya, mungkin mamahnya juga akan marah sama dia karena kok bodoh mau kawin sama orang laki suami seperti itu. Karena memang sudah terjadi berulang-ulang suaminya itu menyusahkan dia, menyusahkan keluarganya karena suaminya suka judi. Tapi sama istrinya itu dipertahankan, dilindungi, nggak diceritain ke mamahnya. Sampai mamahnya bilang, saya tahu apa yang terjadi, saya mau tunggu kamu tahan berapa lama untuk cerita sama saya gitu. Jadi sambil dia bawa barang jualan, dia rasa berat sekali. Dia bagaimana menghidupi 3 anak itu. Dia lihat masa depan dia bagaimana. Bingung ya, bingung semuanya bingung, membingungkan dia. Tapi akhirnya dia berserah sama Tuhan. Dia nggak boleh mengandalkan suaminya aja. Suaminya ada uang, suaminya bisa cari uang, suaminya pulang, ya bersyukur. Kalau suaminya nggak pulang, suaminya nggak bawa uang, suaminya juga judi terus, dia bilang saya harus hidup, saya harus bisa bertahan. Saya mau pulang ke rumah mama, enggak juga. Saya harus bisa hidup mandiri. Dia punya tekad, biar bagaimanapun, kalau usaha pasti nggak mati kelaparan. Dia punya tekad seperti itu ya. Nah, pada waktu dia berpikir seperti itu, dia merasa barang jualan dia menjadi ringan. Langkah dia juga menjadi lebih ringan, lebih ceria, lebih optimis ya. Bukan orang yang putus asa. Nah, di sini juga dikatakan kalau kita melakukan penyangkalan diri, kita enggak ngotot di kehendak kita, tapi menyerahkan semuanya kepada Tuhan, maka membuat semua beban hidup menjadi ringan. Serahkan sama Tuhan, Tuhan pasti pelihara saya, Tuhan pasti lindungi saya, Tuhan pasti kasih solusi terhadap saya, yang penting saya melaksanakan kehendaknya. Dia merasa bebannya ringan, walaupun sama, berat kiloannya sama, tapi cara berpikirnya, cara menghadapinya yang berbeda, maka hidup juga menjadi berbeda. Dikatakan membuat semua beban hidup menjadi ringan. Dan yang keempat, kita akan mengalami kematian yang manis. Itu benefitnya, keuntungannya, kalau kita melakukan penyangkalan diri. Nah, contoh ya, contoh juga. Ini kan lagi masa COVID ya, kita nggak bisa leluasa pergi ke sana ke sini. Saya udah bilang sama suami saya juga, kalau kita mau bepergian, paling aman itu naik mobil sendiri. Bukan naik kereta api, bukan naik pesawat, kita bisa ketemu sama semua orang ya, yang kita nggak tahu juga backgroundnya, yang kita nggak kenal. Tapi menurut saya yang paling aman adalah naik mobil. Nah, orang tua saya tinggal di Tegal. Ada kerinduan juga, ingin nengok ya, walaupun sudah lama nggak ketemu, walaupun bisa pakai WhatsApp, bisa telepon, bisa video call, tapi saya bilang dalam hati, saya ingin pergi ke Tegal, mengunjungi papa. Tapi di satu pihak, lagi masa COVID seperti itu, karena suami saya selalu bilang, kurangi pergi-pergi, kalau nggak perlu, nggak penting, nggak usah pergi. Kalau saya ngomong langsung, kemungkinan suami saya juga belum tentu setuju. Bukan nggak setuju menengok orang tua, tapi waktunya nggak tepat ya. Jadi saya berpikir, saya berdoa, saya ngobrol sama Tuhan, saya bilang, saya ada kerinduan ke sana. Tapi saya juga tahu diri ya, saya juga nggak berani ngomong sama suami saya. Tiba-tiba dengan berserah seperti itu, beban saya juga jadi ringan. Maksudnya ya, kalau bisa pergi ya pergi, kalau nggak bisa pergi, semua orang juga maklum nggak bisa pergi. Tapi pada saat kita berserah, pada saat semuanya diserahkan pada Tuhan, bebannya menjadi ringan,
tiba-tiba suami saya malah yang bilang, udah lama ya nggak ketemu sama papa, kasihan juga papa di Tegal sendirian ya. Jadi saya bilang, ayo kita pergi yuk. Dia bilang, ya boleh pergi. Saya bilang, pergi ya Sabtu Minggu. Dia bilang, jangan, perginya Senin Selasa aja. Saya pikir, waduh, padahal saya pengennya pergi minggu ini. Dia bilang, ya kalau mau lebih cepat, kenapa harus Sabtu Minggu? Bisa Senin Selasa Rabu, bisa pergi kapan saja. Kita kan bebas, jadi nggak perlu tunggu weekend. Terus saya pikir, ya sudah, kalau gitu kita pergi Selasa. Dia bilang, ya boleh pergi Selasa. Jadi itu yang saya alami, betul-betul saya alami pada saat kita menyangkal diri dalam arti nggak memaksakan kehendak, nggak saya maunya ini, tapi punya kerinduan berserah pada Tuhan. Inisiatifnya datang dari suami saya, bukan dari saya ya. Itu yang saya alami. Jadi memang kita belajar menyangkal diri, nggak memaksakan kehendak, tapi serahkan semuanya sama Tuhan. Tuhan yang memberikan solusi, Tuhan yang memberikan jalan keluar. Lanjut. Sesudah komuni kudus, sekali lagi jiwaku dilimpahi kasih Allah. Aku bersukacita dalam keagungannya. Aku melihat dengan jelas kehendaknya yang harus kulaksanakan. Melihat juga kepapaan dan kelemahanku. Jadi selalu ya, selalu Suster Faustina bilang setelah komuni kudus. Buat kita semua juga pun, mari kita sama-sama memanfaatkan waktu-waktu tersebut. Waktu-waktu yang sangat istimewa. Persiapan mau komuni, pada waktu komuni dan setelah komuni. Suster Faustina mengalami sukacita, melihat dengan jelas kehendaknya, dan dia tahu apa yang harus dilaksanakan. Dan sekaligus dia juga melihat kepapaan dan kelemahannya, ya. Betapa aku tidak dapat melakukan sesuatu pun tanpa pertolongannya. Akhirnya mendapatkan suatu kesimpulan, satu konfirmasi bahwa saya ini bukan siapa-siapa, saya ini bukan apa-apa, saya ini papa, saya ini tidak berdaya. Tanpa Tuhan, saya nggak bisa lakukan apa-apa. Nah, di 497 itu Suster Faustina sharing, ya. Sang Sabda yang menjelma, yang paling setia memenuhi kehendak Bapakmu. Hari ini, aku jadi martir ilham-ilhammu. Aku tidak dapat melaksanakannya. Aku tidak punya kehendak sendiri, meskipun aku memahami kehendakmu dengan jelas. Jadi dalam hal ini Suster Faustina sedang sharing. Saya tahu kehendak Tuhan, tapi karena saya menyerahkan kehendak bebas saya kepada Tuhan, melalui Bapak Pengakuan dan para Mother Superior, makanya walaupun saya tahu kehendakmu Tuhan, tapi saya taat. Saya taat, jadi istilahnya saya tunggu. Kalau Bapak Pengakuan atau Mother Superior suruh saya, maka saya laksanakan. Jadi bukan kehendak saya lagi. Walaupun saya tahu apa yang Tuhan inginkan. Contoh sharing yang gampang ya barangkali adalah ada satu keluarga, suami istri. Istrinya ini ingin ikut dalam pelayanan, ikut pertemuan, ikut persekutuan doa, ikut kalau ada pertemuan lingkungan atau ada rosario. Tapi suaminya nggak suka. Suaminya nggak suka istrinya aktif di kegiatan rohani. Dia ingin kalau dia pulang kantor sore hari, dia ingin istrinya ada di rumah. Sedangkan biasanya pertemuan-pertemuan itu kan adanya malam hari ya. Jadi si istri ingin pergi, tapi suami melarang. Terjadilah satu hubungan yang kurang enak ya. Di satu pihak suami melarang istri pergi, tapi si istri ada keinginan untuk pergi. Dan dia merasa, saya mau cari Tuhan kok. Jadi kadang-kadang sebelum suaminya pulang, dia pergi dulu. Dia bilang, nggak apa-apa lah. Nanti waktu dia pulang suaminya ngomel pun, biarin, yang penting saya sudah pergi dulu. Dan memang terjadi. Dia cerita besoknya bahwa suaminya marah-marah.
Karena pada waktu suaminya pulang, dianya nggak pulang, dianya nggak ada di rumah. Bahkan dia sampai pertemuan itu sampai jam 9, sampai setengah 10 baru dia pulang. Dia punya pendapat, pertama saya mau cari Tuhan dulu, kedua ngomel pun pasti ada jamnya karena besok dia mau pergi lagi kerja. Jadi ya udahlah, biarin aja. Nah, kemudian saya bilang, coba sekarang kamu bersikap lebih mengalah, melakukan penyangkalan diri. Bukan ngotot dengan kehendakmu, walaupun kehendak kamu bagus. Kehendakmu baik ya, mau pelayanan, mau dengar firman Tuhan, mau ke persekutuan doa, mau ke lingkungan atau berdoa rosario. Tapi sikap kamu, tindakan kamu itu menyebabkan si suami jadi nggak suka sama kamu, suami jadi marah-marah, bahkan bisa-bisa suatu hari suami malah bisa marah sama Tuhan. Bisa marah sama kegiatan-kegiatan rohani tersebut. Sekarang coba kamu jangan ngotot sama kehendak kamu. Kamu melakukan penyangkalan diri, kamu tidak memaksakan kehendak kamu, tapi ikutin maunya suami. Kalau suami mau kamu ada di rumah, kamu di rumah. Kamu isi waktu kamu dengan sebaik-baiknya, melayani suami dengan baik, siapin makan, temenin suami ngobrol. Jangan pakai muka masem, tapi muka yang sukacita, muka yang gembira. Tapi kamu tetap harus berdoa untuk supaya Tuhan yang merubah situasi ini. Supaya Tuhan yang nanti akan memberikan kelegaan kepada suami kamu, supaya nanti suatu saat suaminya mengizinkan kamu pergi. Akhirnya dia mempraktekkan ya di rumah. Tapi akhirnya suaminya malah nyinir-nyinir. Kok tumben sekarang di rumah? Biasanya kan suka kabur duluan. Dia mulai mukanya masam ya. Tapi seminggu demi seminggu dia bisa menjalani dengan sebaik-baiknya. Dia menyerahkan semua kerinduannya, semua permasalahannya kepada Tuhan. Dia menjalani hari-hari dia dengan sebaik-baiknya. Sampai suatu hari suaminya malah bilang, kalau kamu mau pergi, pergi aja, nggak apa-apa, saya nggak apa-apa. Mula-mula istrinya heran, apa sengaja, apa mancing, atau apa ya. Tapi suaminya bilang, ya pergi aja. Karena melihat ketulusan suaminya, dia pergi. Dia pergi dan waktu dia pulang, suaminya malah tanya, hari ini apa acaranya? Siapa yang khotbah? Apa yang kamu dapat? Istrinya heran. Disitulah dia bercerita, dan ternyata ini kerjanya Tuhan. Sampai akhirnya suaminya yang ikut dalam kegiatan tersebut. Jadi yang penting di sini adalah jangan memaksakan kehendak, serahkan semuanya pada Tuhan, biar waktunya Tuhan yang atur semuanya dan pasti Tuhan kasih yang terbaik. Lanjut ya. Dalam segala sesuatu, aku tunduk pada kehendak para superior dan bapa pengakuan. Itu yang dikatakan oleh Suster Faustina. Jadi walaupun dia tahu kehendak Tuhan, dia bisa melaksanakannya, tapi karena dia punya niat untuk penyangkalan diri yang dia hanya mau lakukan kalau disuruh sama mother superior atau bapa pengakuannya, maka aku tunduk pada kehendak mereka. Kalau mereka belum suruh, aku tidak laksanakan. Ya, aku akan mengikuti kehendakmu sejauh kehendakmu mengizinkan aku melakukannya lewat wakilmu. Jadi di sini seolah-olah Suster Faustina mau bilang bahwa aku akan melakukan kehendakmu Tuhan, tapi engkau suruhlah si mother superior atau bapak pengakuan yang menyuruh aku untuk melakukannya. Ya. Jadi bukan kehendak, bukan Tuhan karena engkau suruh saya, jadi dia ngomong sama si mother superior atau sama bapak pengakuan, berarti dia masih mengikuti kehendaknya dia, ya. Tapi penyangkalan diri adalah betul-betul dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan, dan kalau Tuhan mau, melalui apa saja semuanya bisa terjadi. Apa boleh buat? Aku memberi prioritas kepada suara gereja di atas suara yang kau sampaikan kepadaku. Itu yang dikatakan oleh Suster Faustina. Jadi dalam hal ini kehendakku adalah kehendak Bapa. Aku udah gak punya kehendak sendiri. Jadi kalau Bapa mau, maka instruksikan.
perintahkan, maka aku akan melakukan kehendak Bapa. Jadi inisiatifnya bukan dari saya lagi. Bukan berarti jadi orang pasif ya, tapi dalam hal ini betul-betul dia melatih diri untuk melakukan penyangkalan diri. Itu beberapa contoh yang hari ini saya berikan, karena justru melalui peristiwa-peristiwa tersebut kita menjadi tumbuh dan ternyata rencana Tuhan jauh lebih indah daripada apa yang kita pikirkan. Baik, kita tutup ya dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas rahmat-Mu, atas pengajaran daripadamu pada hari ini. Mampukan kami Tuhan untuk belajar melakukan penyangkalan diri, agar kami bisa menyerahkan kehendak kami seturut kehendak-Mu. Kuatkan kami Tuhan, bila kami sudah melakukan penyangkalan diri dan ada permasalahan, ada tantangan, ada cobaan yang harus kami hadapi. Kami mau serahkan semuanya kepadamu Tuhan. Berilah kami rahmat kerendahan hati, sehingga kami mampu untuk melakukan penyangkalan diri seperti yang Kau kehendaki. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Serta bersorak-sorak